membahas tentang bentuk dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari yang pertama akar, dan yang kedua batang, dan yang ketiga daun, dan yang keempat ada bunga, dan yang kelima buah. Tumbuhan memiliki 3 pokok dalam tubuhnya. Yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Mari kita jelas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akar. Yang bagian ujung akar ini yang dinamakan tudung akar, dan yang di atasnya adalah ujung akar, dan yang di tengah ini yang warna ungu ini itu yang dinamakan batang akar. Nah, sedangkan yang berbulu ini yang disebut rambut akar. Adapun fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, dan batang akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan ujung akar memperkokoh tumbuhan, dan seterusnya jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar tunggung dan akar serabut. Akar tunggung ini dan akar serabut memiliki sejenis akar tunggung yang digambar ini. Ciri-ciri akar tunggungnya adalah memiliki akar pokok yang paling bawah ini, yang berambut-rambut ini akar pokok bercabang-cabang. Dan yang paling bawah yang memiliki tengah-tengahnya ini perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, itu yang digambar ini, sesuai gambar ya anak-anak. Dan contohnya tumbuhan yang ada di gambar, tumbuhan dikoti berkeping 2. Itu yang paling bawah ya, yang ada cabang banyak, dan salah satu contohnya ada yang diterapkan dalam gambar, yaitu akar paling ujung atau akar yang menonjol ke tengah. Sedangkan akar yang di samping ini menunjukkan gambar ada perbedaan semenjak dia memiliki buah, dan yang ini memiliki akar lurus dan bercabang kiri dan kanan. Sedangkan akar serabut memiliki akar yang begitu banyak, dan ciri-cirinya berbentuk seperti serabut yang berbulu banyak seperti di gambar ini ya anak-anak. Nah, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar seperti pada gambar akar-akar ini. Itu menunjukkan semua bagian akar keluar dari pangkal batang, dan bagian ujung akar atau di pertengahan akar ini ada contoh-contohnya. Contoh tumbuhan monokatil berkeping 1. Adapun contoh tersebut seperti jagung, salah satu contohnya jagung. Dia memiliki akar yang begitu banyak, tapi ada perbedaan dengan gambar yang sesuai di
berdasarkan sifat dan fungsi khusus, salah satu contoh pohonnya itu pohon beringin akar gantung. Adapun pohon beringin yang sesuai di gambar yang berakar gantung, mungkin anak-anak pernah melihat atau pernah mendengar sebuah cerita bahwasanya pohon beringin ini memiliki dan adapun gambar yang menunjukkan yang berakar di daun seperti akar plakat, dan bagian akar daun ini memiliki mungkin kelebihan tanah yang mungkin subur. Itu pohon bunga ini memiliki akar sama dengan akar gantung ini, karena akarnya tidak menumbuh dari tanah, dia menumbuh dari batang atau sejenis pohon yang bentuk di gambar ini ya anak-anak. Sedangkan akar tunjang, dia memiliki akar yang tumbuh dari tengah-tengah pohon, yang menunjukkan dia memiliki akar yang di atas tanah atau di atas air. Salah satu contohnya ada di pesisir pantai ya anak-anak, seperti di gambar ini mungkin anak-anak pernah lihat. Dan akar napas ini memiliki akar yang tumbuhannya dari bawah, akan tetapi akar yang ditumbuhkan menunjukkan di atas tanah, sehingga menimbulkan sebuah dalam istilah itu kayak pohon yang sesuai gambar lah anak-anak. Dan salah satu gambarnya juga ada di pohon sesuai gambar ini anak-anak. Mungkin anak-anak pernah melihat pohon salah satu contohnya ini beringin. Pohon beringin dia memiliki akar di atas tanah, itu terlebih banyak akar yang ditumbuhkan. Begitu ya anak-anak. Bagian tumbuhan yang dijelaskan tadi, ada akar, terus ada batang, dan ada daun. Yang kedua yang kita jelaskan adalah batang, struktur dan jenis batang. Struktur dan jenis batang ini, fungsi batang sebagai alat pengangkut, alat transportasi zat hara dalam tumbuhan, untuk menopang tumbuhan, sebagai tempat penyimpan cadangan. Struktur dan jenis batang. Di sini ada struktur dan jenis batang. Batang yang pertama yaitu basah, kedua batang berkayu, dan yang ketiga batang rumput. Ada pula contohnya yang kita jelaskan pada kesempatan ini, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah ini salah satu contohnya yaitu daun-daunan atau semacam sayur yang seketika memiliki daun yang basah dan memiliki daun. Salah satu contohnya daun ubi. Mungkin anak-anak pernah lihat atau pernah mendengar cerita dari orang tua. Dan kangkung itu memiliki daun basah. Dia memiliki daun basah, terus makanya dijadikan sayur karena itu menimbulkan zat-zat yang istilahnya zat memiliki campuran vitamin. Sedangkan batang kayu memiliki daun yang begitu banyak, dan pohonnya mungkin setinggi ya berapa meter lah ya anak-anak. Sekiranya anak-anak pernah lihat juga atau pernah mendengar sebuah cerita dari orang tua. Sedangkan batang rumput ini yaitu jagung. Salah satu contohnya jagung yang memiliki batang rumput
yang disebut rumput itu adalah sebuah jagung atau yang sudah berbuah dan memiliki istilahnya bunga. Dan selanjutnya yang kita jelas yaitu bagian daun. Bagian daun ini dia memiliki struktur dan jenis daun. Jenis daun ini memiliki fungsi tersendirinya untuk bagaimana fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesi atau sebagai alat pernapasan tumbuhan dan sebagai tempat terjadinya penguapan. Itu struktur dan jenis daun. Itu fungsi sekalian fungsi daun ya anak-anak. Dan adapun beberapa contoh terkait struktur dan jenis daun dan fungsi-fungsi keunggulan daun yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu bagian-bagian daun. Bagian daun, dan salah satu contohnya yang ada di gambar yaitu daun pisang. Daun pisang memiliki pelepah, tangkai, dan helai. Ketiga jenis-jenis daun berdasar jumlah helai daun yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal memiliki daun yang berjarak hitung senti, dan salah satunya contohnya yaitu daun bunga. Sekiranya anak-anak memiliki tanaman yang berukuran sesuai di gambar ini, mungkin anak-anak pernah lihat gambar yang ditunjukkan dalam materi yang kita belajar hari ini. Dia memiliki daun yang begitu jarak dan cara penumbuhannya tunggal. Tunggal ini memiliki arti tersendiri, yaitu berjarak sekitar beberapa senti. Dan sedangkan daun majemuk dia memiliki daun yang berjarakan juga, tetapi lebih panjang batangnya ketimbang daun tunggal ini ya tadi anak-anak. Dan di sini memiliki sebuah daun yang begitu jarak sekitar 4 atau sampai 5 cm. Dia memiliki tumbuh daunnya agak jarak beda dengan daun tunggal. Gitu ya anak-anak. Itu tadi jenis-jenis daun berdasar jumlah helainya. Jenis-jenis susunan tulang daun. Dan kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis susunan tulang daun yang anak-anak yang kita jelaskan terkait tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini memiliki batang, di mana batang itu tumbuhnya di batang daun. Mungkin anak-anak pernah melihat daun yang memiliki batang sekitar kerasnya sekitar ya sekeras, bukan sekeras ini anak-anak. Dan salah satu contohnya juga tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini mungkin anak-anak sering lihat, bukan sering, mungkin ada anak-anak yang memiliki tanaman sayur yaitu singkong, karena di gambar ini menunjukkan bahwasannya tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini yaitu tulang daun di mana tumbuhan daun itu memiliki tumbuhan yang begitu bagus. Salah satu contohnya yaitu daun ubi kayu ya, dan tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini mungkin anak-anak pernah, atau mungkin anak-anak jarang sekali melihat daun yang ada di gambar ini, karena tumbuhan ini dia tumbuhnya di pesisir. Kalau nggak di pesisir, di bagian cuaca atau di musim kedinginan. Sedangkan tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini salah satu contohnya ada pohon
Kalau anak-anak pernah melihat makanan orang dahulu, anak-anak tahu tentang tulang daun sejajar ini. Itulah penjelasan dari akar, batang daun, akar dan batang dan daun. Selanjutnya kita akan menjelas bunga, struktur bunga. Kita akan menjelaskan tentang struktur bunga ini, bagaimana struktur bunga itu memiliki fungsi bunga sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangan tumbuhan. Mungkin anak-anak memiliki bunga yang tanam di depan rumah atau di halaman rumah, sejenis yang ada di gambar. Bunga ini ada fungsinya masing-masing. Yang pertama di bagian ini fungsi tangkai bunga. Tangkai bunga ini memiliki fungsi untuk menumbuhkan atau bagaimana tumbuhan itu menumbuh secara bagus, dan bagian daun yang melengkung ke bawah yaitu kelopak, dan bagian atas batang atau atas ukuran ini yaitu dasar bunga, dan daun ini yang memiliki nama mahkota bunga ya anak-anak. Dia memiliki semacam perkembangan ya anak-anak, dan buah dalam mahkota bunga ini yaitu ada semacam kopi, tapi bukan kopi. Dia memiliki buah di dalam mahkota bunga ya anak-anak, yang bernama benang sari, dan yang ujung ini yang menumbuh ke atas yang bernama putik atau bisa disebut pucuk ya anak-anak. Itu jenis atau struktur bunga, itu yang kita jelaskan. Sedangkan yang di tengah ini yaitu bakal biji. Bakal biji ini yang akan menumbuhkan bunga semacam benang sari ini tadi. Itu yang masih dalam bentuk tumbuhan ya, atau masih dalam kandungan. Itu istilah dalam kehidupan manusia. Itu penjelasan dari bunga tadi. Sedangkan buah, struktur buah, kita akan menjelaskan terkait struktur buah. Dan struktur buah ini memiliki fungsi, yaitu fungsi buah sebagai pelindung biji. Nah, pelindung biji ini adalah yang kita jelaskan terkait struktur buah. Pelindung biji ini yang memiliki biji di dalam sebuah buah, dan gantungan buah ini memiliki tangkai buah, dan yang dalam ini atau lapisan buah ini yaitu kulit buah. Nah, sedangkan dalamnya adalah daging buah, dan dalam daging itu memiliki biji. Nah, salah satu contoh gambarnya itu yaitu buah apel ya anak-anak. Mungkin anak-anak pernah makan buah apel, sehingga anak-anak tahu bagaimana ciri-ciri buah apel tersebut. Dan itu penjelasan dari struktur buah atau nama-nama atau bentuk dari buah apel ya anak-anak. Yang pertama tadi tangkai buah, yang kedua kulit buah, yang ketiga daging buah, dan yang terakhir biji, karena kita menjelaskan dari luar ya tadi anak-anak. Dan yang kita jelaskan tadi mungkin bagian tumbuhan ya anak-anak, mungkin ada kekurangan ya, kurang dan lebihnya dari penjelasan saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat belajar, salam sukses untuk anak-anak.